Nama saya Yohanes Fernando Sardosaka. Dalam video kali ini, kelompok 8, akan membahas tentang HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point, yang merupakan tolak ukur sebuah sistem yang mengontrol kondisi makanan sesuai yang ditetapkan untuk meminimalisir kemungkinan bahaya yang ada pada makanan tersebut. Atau bisa disebut juga HACCP ini adalah sebuah sistem jaminan mutu makanan. Nah, dalam materi ini kami kelompok 8 ingin menjelaskan tentang makanan bubur candil dan HACCP yang akan digunakan untuk menilai jaminan mutu makanan ini agar dapat mengetahui bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam mengolah makanan ini agar lolos dalam jaminan mutu makanan dan layak dikonsumsi tanpa khawatir munculnya kemungkinan adanya bahaya dalam mengkonsumsi bubur candil ini. Nah, untuk bagian lebih lengkapnya berikut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Salam pariwisata. Perkenalkan, nama saya Adisti Restifani Eltalugu dari kelas J. Kali ini saya akan memaparkan PPT tentang HACCP, produk yang pertama, bubur candil. Produk yang pertama bubur candil ini sendiri adalah makanan khas dari Pulau Jawa yang sangat digemari di pulau tersebut. Nah, bubur ini terbuat dari bahan utama tepung ketan, gula merah, dan juga santan. Untuk karakteristik produk ini merupakan makanan penutup atau dessert, namun sering disajikan dalam keadaan hangat dan cara pembuatannya juga tergolong mudah. Untuk ketahanan, produk ini bisa awet hingga 12 jam dan memiliki tekstur yang kenyal, legit, dan tentu enak. Lantas apa daftar bahan baku, tambahan, dan pendukung yang dibutuhkan untuk membuat menu ini? Untuk bahan bakunya sendiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dibutuhkan tepung ketan, gula merah, dan juga santan. Untuk bahan tambahannya sendiri ada garam, gula pasir, tepung maizena, dan daun pandan. Nah, untuk yang tambahan lainnya bisa menggunakan air untuk merebus, yaitu air hangat, dan juga untuk menguleni adonannya supaya kenyal. Untuk setiap produk yang dipasarkan dalam bentuk apapun itu, terutama produk pangan, justru sangat-sangat dibutuhkan yang namanya identitas target pembeli. Nah, apa itu identitas target pembeli? Identitas target pembeli ini adalah pembeli seperti apa sih yang harus atau yang menjadi target pasar produk ini. Untuk kasus ini dan untuk menu ini, target pembelinya dari kalangan umum dan juga kalangan kelompok populasi yang peka. Nah, kelompok populasi yang peka ini seperti apa sih? Yaitu manula, balita, atau anak-anak, dan juga wanita hamil, orang dengan daya tahan terbatas, maupun orang sakit juga bisa mengkonsumsi produk ini. Untuk slide selanjutnya, biarkan teman saya selanjutnya yang akan menjelaskan. Terima kasih. Identifikasi HACCP terhadap proses. Terdapat 3 proses, yaitu yang pertama pembuatan candil, proses pembuatan kuah gula, dan yang ketiga proses pembuatan siraman santan. Proses pembuatan candil yang pertama yaitu mencampur tepung dan garam, bahaya M, jenis bahaya bakteri, penyebab atau sumber bahaya, alat yang digunakan tidak steril. Tindakan pengendalian atau pencegahan yaitu menggunakan alat yang bersih, probabilitas M, keparahan M, signifikansi NS. 2. Membuat adonan, bahaya M, jenis bahaya bakteri, penyebab atau sumber bahaya, yaitu tangan yang kotor. Tindakan pengendalian atau pencegahan, mencuci tangan atau menggunakan sarung tangan. Probabilitas M, keparahan M, signifikansi NS. Yang ketiga, membentuk adonan, bahaya M, jenis bahaya bakteri, penyebab atau sumber bahaya, tangan atau alat yang digunakan tidak steril. Tindakan pengendalian atau pencegahan, mencuci tangan atau menggunakan sarung tangan. Probabilitas M, keparahan M, signifikansi NS. Yang keempat, merebus adonan, bahaya F, jenis bahaya air habis atau gosong, penyebab atau sumber bahaya, tidak memperhatikan waktu.
tindakan pengendalian atau pencegahan, perhatikan suhu, serta waktu merebus, probabilitas L, keparahan M, signifikansi NS. Yaitu pada pembuatan kuah gula, proses yang pertama, mendidihkan dan melarutkan bahan-bahan. Bahaya M, jenis bahaya tidak matang sehingga mudah basi. Penyebab atau sumber bahaya, tidak memperhatikan waktu dan suhu. Tingkat pengendalian atau pencegahan, perhatikan suhu dan waktu. Probabilitas H, keparahan H, signifikansi S. 2. Mengentalkan kuah. Bahaya F, jenis bahaya tidak mengental atau tidak matang. Penyebab atau sumber bahaya, tidak memperhatikan takaran dan waktu. Tindakan pengendalian atau pencegahan, perhatikan takaran serta waktu. Probabilitas H atau high, keparahan H, signifikansi S. Yang ketiga, pembuatan siraman santan, yaitu proses yang terakhir, memasak santan. Bahaya F, jenis bahaya santan mendidih. Penyebab atau sumber bahaya, tidak memperhatikan suhu. Tindakan pengendalian atau pencegahan, perhatikan suhu serta waktu. Probabilitas M, keparahan H, serta signifikansi S. Titik kendali kritis bubur candil. Terdapat 4 titik kendali kritis serta 4 akibat. Titik kendali kritis yang pertama yaitu percetakan adonan candil. Akibat, jika tangan tidak benar-benar bersih dan tidak menggunakan sarung tangan khusus, adonan akan terkontaminasi mikroba. Yang kedua, perebusan adonan candil yang sudah terbentuk. Akibat, jika adonan tidak matang akan menyebabkan konsumen sakit perut. Titik kendali kritis yang ketiga, pelarutan gula merah. Apabila gula merah tidak benar-benar larut, tekstur bubur tidak akan sempurna dan menyebabkan gigi sakit. Titik kendali yang keempat, pembuatan siraman santan. Akibat, apabila santan pecah dalam proses pemasakan, akan menyebabkan santan tersebut mudah basi. Halo semuanya, salam pariwisata. Perkenalkan, nama saya Diwala Riasta. Saya dari kelas C. Saya ingin memaparkan materi PowerPoint HCCP bubur candil slide 11 dan 12. Titik kendali kritis bubur candil. Titik kendali kritis pencetakan adonan candil. Akibat, jika tangan tidak benar-benar bersih dan tidak menggunakan sarung tangan, adonan akan terkontaminasi mikroba. Perebusan adonan candil yang sudah terbentuk, jika adonan tidak matang akan menyebabkan konsumen sakit perut. Pembuatan siraman santan. Apabila santan pecah dalam proses pemasakan akan menyebabkan santan tersebut mudah basi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, HCCP bubur candil ini menjadi tolak ukur kesimpulan jaminan mutu makanan yang dipasarkan di pasaran tradisional hingga restoran. Dari diagram aliran hingga batas kritis dengan pembuatan yang cenderung gampang dan dengan waktu singkat, resiko terpapar mikroba mungkin bisa terminimalisir. Saran, dengan syarat kebersihan dan sterilisasi alat hingga personal hygiene yang memasak. Adapun suhu untuk mematangkan makanan dengan sempurna juga bisa mempengaruhi. Jadi mau di mana saja makanan ini disajikan, hygiene dan HCCP yang baik akan menentukan. Sekian, terima kasih.